dapat sebagai member. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, investasi bodong Mimiles menyeret banyak korban, iming-iming keuntungan besar dengan modal yang kecil menjadi kunci sukses kenapa investasi bodong ini bisa sukses, menggait sekitar 264.000 member hanya dalam waktu 8 bulan. Nah, kita akan melihat data dan juga fakta terkait dengan investasi Mimiles yang saat ini telah diusut oleh Polda Jawa Timur. Selain omsetnya yang fantastis, yakni 750 miliar hanya dalam 8 bulan, Anda bisa bayangkan, membernya pun juga begitu banyak. 264.000 anggota, ini mulai dari masyarakat biasa, kemudian public figure dan juga pejabat, bahkan pejabat terseret dalam kasus ini begitu. Nah, skema yang digunakan disebut skema Ponzi atau piramida, pemirsa. Skema ini didasarkan pada perekrutan sejumlah investor, di mana investor awal atau yang biasa disebut promotor ini merekrut investor yang lain dan nantinya investor yang direkrut akan membawa investor lain di bawahnya. Ini mirip seperti MLM atau member get member begitu. Sehingga investor yang berada di chain atas atau di echelon atas ini akan mendapatkan bonus, mendapatkan fee dan juga mendapatkan penghargaan dari perusahaan yang uangnya berasal dari member-member baru yang direkrut ini. Nah, Asosiasi Fintech Indonesia sudah melarang anggotanya menggunakan prinsip skema Ponzi ini. Bahkan OJK mengatakan bahwa skema Ponzi ini ilegal dan akan mati pada waktunya. Dikarenakan apabila nanti tidak ada member baru yang kemudian mensuplai orang-orang di atasnya ini dengan uang fresh begitu, maka skema ini akan runtuh dengan sendirinya. Nah, cara kerjanya dari Mimiles ini, pemirsa, kita akan melihat di slide berikutnya, menggait orang untuk bergabung melalui aplikasi. Nah, setiap anggota kemudian dapat merekrut anggota baru untuk mendapatkan komisi atau mendapatkan bonus. Kemudian mereka juga diwajibkan, anggota-anggota ini atau member ini diwajibkan untuk top up ke rekening PT Kam & Kam yang ini merupakan rekening dari perusahaan. Nah, selain itu, member juga didorong untuk pasang iklan di website Mimiles yang ininya nanti iklan-iklan ini akan dilihat oleh ratusan ribu member dari Mimiles ini. Setiap member juga wajib login minimal 1 hari sekali dan juga melihat minimal 30 iklan yang dipasang oleh member-member lain dalam 1 hari. Minimal 30 iklan begitu. Nah, member pun bisa memilih bonus sesuai dengan nilai top up yang dia berikan atau yang dia transfer ke rekening PT Kam & Kam ini. Saya beri contoh misalnya apabila Anda top up 2.400.000, Anda nanti akan mendapatkan bonus motor Yamaha MT25. Sementara kalau Anda top up senilai 8,4 juta saja, bayangkan Anda bisa mendapatkan mobil Toyota Fortuner yang harganya 500 juta. Kalau Anda top up misalnya 100 juta, Anda dijanjikan mendapatkan mobil Lamborghini yang harganya 5 miliar rupiah. Itu adalah contoh-contoh saja terkait dengan iming-iming dari kita top up, kemudian kita akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan apresiasi berupa mobil, emas, motor, dan juga hadiah yang lain begitu. Namun ada juga masa tunggu, artinya setiap member yang sudah top up begitu, mereka harus melakukan aktivitas seperti login, kemudian mengklik iklan 30 iklan per hari dan harus menunggu kurang lebih 21 sampai 160 hari untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Nah, terkait dengan investasi ilegal ini, pihak otoritas di Indonesia sudah melakukan berbagai macam hal. OJK misalnya, pemirsa, ini telah menghentikan operasional Mimiles sejak bulan Agustus 2019 dengan memblokir websitenya dan juga pemblokiran aplikasi serta melaporkan Mimiles ini kepada polisi. Polda Jatim sendiri telah menetapkan 4 orang tersangka. 4 orang ini adalah termasuk pendiri, kemudian promotor dan juga motivator serta direktur IT dari perusahaan ini, dari Mimiles. Dan ternyata perlu Anda ketahui bahwa pendiri dari perusahaan ini yakni Kamal Taracan atau yang biasa disebut Master Sanjay ternyata merupakan inisiator investasi bodong kambuhan. Menurut data dari detik.com yang saya kutip, pada 2015 lalu dia membuat skema marketing berupa ngiklan di kemasan tisu miliknya. Bagi yang setor 1 juta, maka dia bisa beriklan di 50 juta kemasan tisu. Nah, setelah 41 hari ke depan, pemirsa, investasi nasabah akan dikembalikan dan dia akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tisu itu Rp200.000 per hari. Dan dia ternyata sudah divonis selama 3 bulan di tahun 2015 yang lalu.
Nah, sejumlah publik figur pun juga diperiksa termasuk Elo, kemudian penyanyi Eka Deli, Judika, dan juga beberapa publik figur yang lain. Nah, OJK kemudian sekali lagi memperingatkan dan juga memberikan saran kepada masyarakat, khususnya Anda agar hati-hati dan juga tidak tergiur oleh investasi yang nilai returnnya tidak masuk akal begitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting apabila investasi returnnya tidak masuk akal. Misalnya kita store 100 juta mendapatkan Lamborghini seharga 5 miliar rupiah. Itu berarti investasi bodong. Apalagi apabila itu tidak terdaftar di otoritas-otoritas keuangan yang kita tahu, khususnya seperti OJK ataupun Bank Indonesia begitu. Dan SIUP surat izin usaha perdagangan adalah izin untuk usaha berdagang, bukan izin usaha untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Karena untuk mengumpulkan dana izinnya ada di OJK, bukan dengan menggunakan SIUP begitu. Nah, pertanyaannya kemudian pemirsa, apa yang membuat Mimiles ini begitu sukses menggait sampai 264.000 member hanya dalam waktu 8 bulan dengan omset mencapai 750 miliar rupiah. Dan kenapa masyarakat juga tergiur dengan investasi yang tidak masuk akal seperti ini? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Ada 2 orang di studio yang telah hadir. Ada Mbak Cassandra Putranto, seorang psikolog. Selamat malam. Ada juga Mas Ali Ismail, nasabah dari Mimiles. Mas Ali, terima kasih telah datang Mas. Nanti kita akan cerita banyak dengan Mas. Kemudian ada juga Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko yang merupakan Kabid Humas Polda Jatim. Pak Trunoyudo, selamat malam. Selamat malam Mas Rory. Selamat malam Pak, terima kasih telah bergabung bersama kami. Nanti juga kami akan melengkapi perbincangan ini dengan insight dari seorang pengamat investasi terkait dengan apa yang harus kita lakukan dalam memilih investasi yang benar begitu. Saya akan ke Pak Trunoyudo terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang membuat masyarakat kemudian berbondong-bondong berinvestasi di Mimiles ini, Pak Trunoyudo? Baik, Mas Rory, kami jelaskan proses ini sudah merupakan proses tahap penyidikan. Ya, maka dengan alat bukti, dengan keterangan yang ada, maka kami akan menceritakan bagaimana kronologi para korban beramai-ramai untuk mengikuti member dari aplikasi Mimiles. Memang untuk para member di saat itu ya, itu bisa mengupload ataupun bisa masuk langsung ke aplikasi Mimiles dengan mudah ya. Kemudian juga nilai dalam bentuk uang atau rupiah untuk memasukkan dananya itu bisa terjangkau dengan seluruh kalangan masyarakat, yaitu senilai 50.000 sebelum di top up pun, dan bisa di top up yang kemudian nilai top up ini memang benar ada semacam reward ya, reward atau bonus yang tentunya sesuai dengan apa yang di top upkan, dan kemudian ada pemilihan jenis ya, pemilihan jenis apa yang dimaui reward ketika melakukan top up. Kemudian tidak sampai di situ, bagi member lama ya atau sudah menjadi member juga akan diberikan nilai 10% apabila membawa atau bisa merekrut member baru untuk mengikuti aplikasi Mimiles. Jadi aplikasi Mimiles ini memang isinya adalah tentang pemasangan iklan atau advertising, tetapi pada umumnya juga yang korban ada pada Polda Jawa Timur itu tidak memasang iklan, sifatnya semua berbondong-bondong menunggu reward. Jadi sifatnya tidak lagi pada bisnis pemasangan iklan. Begitu Mas Rory. Baik, kemudian apa yang membuat member atau nasabah ini kemudian tertarik? Mereka dari kalangan yang bukan masyarakat yang mungkin pendidikannya juga bukan yang tidak mendapatkan pendidikan begitu. Mereka adalah orang yang punya duit. Mereka adalah orang public figure. Mereka adalah bahkan ada pejabat. Mereka juga masyarakat yang punya kesadaran untuk investasi begitu. Pak Trunoyudo, apa yang membuat mereka tergiur dengan ini? Trik seperti apa yang dilakukan? Baik. Ya, diantaranya dalam proses penyidikan ini kita dapati ya ada melibatkan, ada seperti motivator, kemudian juga inisiator ya, melalui inisiator, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat seperti yang Locus Delicti dan Tempos pada saat sekira November di daerah Sidoarjo. Ini saja sudah berkumpul ya para member, kemudian membawa member yang lainnya untuk masuk,
dan kemudian disosialisasikan tentang reward tersebut. Jadi ada di beberapa daerah, untuk yang di Jawa Timur dari hasil penyelidikan kita itu sekira November 2019 di daerah Sidoarjo, kemudian ditunjukkan salah satu untuk mendapatkan reward dalam bentuk sepeda motor. Oke. Nah, kemudian tidak sampai di situ, sampai di situ pun melibatkan dari beberapa figur ya yang memang meyakinkan masyarakat bahwasannya dengan adanya figur yang ikut serta kemudian mendapatkan reward seperti apa yang kita periksa kemarin saudara ED dan juga saudara MT ini juga memang member ya dalam pemeriksaannya, kemudian juga top up dan mendapatkan satu buah mobil, yaitu mobil jenis sedan dan satu jenis lagi mobil SUV. Baik, saya akan ke Mas Ali sekarang yang juga merupakan member, Mas. Anda merasa dengan pengungkapan oleh polisi ini sebenarnya Anda merasa happy atau enggak sih? Kalau itu saya kembalikan ke penyidikan langsung ke kepolisian. Cuman pada dasarnya yang saya dalami, Mimiles itu memang aplikasi pasang iklan, di mana saat kita mau masang iklan, kita harus mengisi saldo kita dengan cara top up. Setelah kita top up dengan nilai tertentu, kita baru bisa pasang iklan. Apa yang diiklankan, Mas? Produk saya sendiri, produk saya sendiri. Saya punya. Jadi yang ngiklan di situ adalah orang-orang yang punya usaha lain. Punya usaha lain. Okay. Itu bisa saya iklankan. Apapun saya punya produk, adik saya juga saya iklankan di situ. Itu bebas, umum. Dan itu mereka tidak menjual produknya mereka atau menjual produk dari Mimiles sendiri. Jadi karena mereka memang menjual platform untuk member-member ini beriklan begitu? Iya. Dengan membayar top up? Iya. Anda waktu itu top up sudah berapa, Mas Ari? Awal saya 1.500.000 top up sepeda motor. Kapan itu? Saya lupa, kurang lebih sekitar akhir Agustus ya. Akhir Agustus 2019. Iya. Kemudian dari 1.500.000 dapat slot iklan. Dapat slot iklan. Iya. Kemudian dapat sepeda motor juga? Belum. Saya pasang iklan. Nah, pasang iklan itu selesai, kita menunggu sifatnya. Karena di situ ketentuannya bisa mendapatkan reward. Harusnya dilingkari itu, bisa mendapatkan reward. Berarti ada kemungkinan tidak bisa juga kan? Tapi seandainya pun dapat ya itu buat saya ya syukur gitu. Berarti Mas sudah store top up 1.500.000, sudah dapat slot iklan, tapi belum dapat rewardnya itu? Belum. Kalau teman-teman yang lain, member-member yang, Mas merekrut juga? Merekrut. Member? Ada berapa member yang direkrut, Mas? Sedikit. Teman-teman yang lain sudah dapat hadiah apa saja? Belum ada. Saya aja belum dapat gitu. Mas kapan waktu mulai top up itu? September awal, tanggal 4 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Mas Ali, kenapa waktu itu, ini bukan sebagai polisi juga, maksudnya memanggil artis, kemudian memanggil yang lain itu dimintai kesaksiannya? Iya, betul. Tidak ada atau saat ini belum ada bahwa polisi itu ingin kemudian mentersangkakan semua member yang ikut, karena mereka juga banyak yang tidak tahu begitu. Betul. Tapi saya ingin tahu, Mas Ali pada waktu itu ikut alasannya kenapa, Mas Ali? Ikut alasannya pertama kesempatan untuk promo. Kesempatan untuk promo. Itu nomor satu. Saya punya produk, saya jual promo saya. Yang kedua memang ada itu dapat kesempatan reward. Dapat kesempatan reward itu. Berarti betul. Ada promo karena 264.000 member dan juga ada reward. Promo yang kita punya ya. Produk kita sendiri promonya. Jadi saat kita top up ya saya pasang produk sendiri. Gitu. Tapi ketika Mas top up 1.500.000 kemudian dijanjikan motor, nggak curiga itu, Mas? Ini kok kayaknya too good to be true gitu loh, Mas. Iya. Jadi gini, kalau untuk dijanjikan nggak ada yang pernah menjanjikan saya. Tapi di situ di iklan bisa mendapatkan, itu aja yang saya baca tuh, karena ada prosesnya, mulai yang tadi mungkin dijelaskan dengan Pak Turnoyudo ya. Pak Turnoyudo. Terkait dengan masa tenggang, terus babak, ya seperti itu. Nah itu kita sampai sekarang masih menunggu. Makanya sampai sekarang saya pun belum mendapatkan apa-apa gitu. Ya, Mas juga belum mendapatkan apa-apa. Tapi artinya yang membuat tergiur adalah platform untuk beriklan, kemudian juga rewardnya yang dijanjikan. Begitu. Nanti saya akan tanyakan ke Mbak Cassandra, kenapa kemudian orang begitu tergiur dan juga kemudian tidak kritis begitu, Mbak, terhadap sesuatu yang too good to be true ini. Kami nanti akan kembali membahasnya, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan ke Mbak Cassandra sekarang. Mbak, kenapa kemudian orang ikut Mimiles menurut Anda, analisa Anda? Ya sekali lagi bahwa semua proses perdagangan saat ini itu kan memang banyak bergerak dari yang
real kemudian ke online. Nah, dengan online ini berarti akhirnya ada aplikasi-aplikasi banyak kan. Bahwa memang awalnya ternyata mungkin untuk platform jualan, marketing gitu kan. Lalu kemudian ternyata ada gimmick, ini kan sebenarnya gimmick, hadiah. Pada dasarnya semua manusia tuh seneng hadiah. Ya kan kita jangankan belanja marketing, ini kan belanja marketing. Kita mungkin beli makanan, beli baju, kita kan pasti akan berusaha mencari mana yang lebih murah, mana yang dapat diskon, mana yang dapat hadiah, kan gitu. Tapi manusia itu pasti akan selalu seperti itu. Nah, persoalannya adalah ketika hadiah itu ternyata sangat menggiurkan. Dan ternyata mungkin ini ketika ada modus yang pelakunya atau pemilik dari platform ini kemudian dia melihat sebuah celah kan. Artinya dia bikin bisnis model yang membuat orang jadi tertarik untuk belanja marketingnya dengan hadiah-hadiah tersebut, ya ternyata belum sampai hadiahnya disampaikan sudah dipertimbangkan sebagai Investasi sebuah legal. kejahatan investasi. Kalau menurut Mbak dari korban yang ada ini berdasarkan informasi, nanti kita juga cross check ke Pak Trunoyudo terkait dengan korban yang dalam hal ini korban ya melapor ke polisi itu sangat sedikit dikarenakan bisa saja mereka tidak merasa menjadi korban atau mereka tidak ingin, misalnya mereka sudah mendapatkan reward kemudian nanti justru malah disita atau mereka menjadi tersangka begitu. Kalau menurut Mbak Cassandra, apa yang membuat mereka seolah-olah merasa menjadi korban atau tidak merasa menjadi korban dalam model seperti ini? Ya sekali lagi bahwa semua orang pasti pengen punya hadiah, pengen dapat hadiah. Terutama dengan kondisi sekarang, situasi ekonomi yang juga semakin sulit, cari duit sulit. Tentu saja orang berpikir bagaimana caranya bisa memperoleh keuntungan lebih tinggi, biaya serendah mungkin. Mungkin nanti bisa buat biaya hidup, bisa buat sekolah anak dan lain sebagainya, pasti. Nah, terutama dengan segala keterbatasan waktu, tenaga, kompetensi, kemampuan. Jadi seseorang pas dengar, ini kayak enak nih, dengan effort atau dengan tenaga yang begitu kecil dia bisa dapetin gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya mungkin kalau di online kita atau di internet kita suka sering dapat pop keluar. Kalau misalnya kita bayar 10.000 dapat iPhone misalnya, itu kan hadiah juga gitu. Dan kita cenderung iya enak banget ya kalau cuma 10.000 dapat, siapa tahu bener. Dan itu kan ada modus-modusnya yang mengatakan bahwa ini ternyata ada kelebihan yang akhirnya bisa dikasih ke orang. Jadi banyak korban akhirnya yang merasa tidak menjadi korban. Betul, karena semua orang merasa bahwa itu hadiah gitu. Dan setiap orang pasti pengen punya hadiah. Tapi nah persoalannya adalah dimanfaatkan oleh orang yang punya bisnis plan tersebut. Tapi dengan spend atau mengeluarkan 1,5 juta Mas, belum dapat reward, tapi Anda bisa beriklan, Anda merasa menjadi korban Mimiles bukan? Saat ini belum. Saat ini Anda tidak merasa dirugikan oleh Mimiles ya? Iya, betul. Baik. Pak Trunoyudo, ini banyak kemudian member yang merasa tidak dirugikan oleh Mimiles, tidak hanya Mas Ali, tapi juga banyak member yang justru tidak melaporkan ketika Polda Jawa Timur membuka offline maupun online pos pelaporan. Pak Trunoyudo, tanggapan Anda seperti apa? Baik Mas Rory, untuk proses penyidikan ini tentu yang kita butuhkan dan sudah kita kumpulkan adalah prosedurnya alat bukti. Ya, terkait dengan laporan, yang pertama saya jelaskan dulu terkait dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwasanya peran dan fungsi daripada kepolisian adalah jelas melindungi dan mengayomi masyarakat. Maka dari itu Polda Jatim lebih proaktif untuk menghindari korban yang lebih dalam ataupun lebih banyak lagi, sehingga proses ini perlu dilakukan penegakan hukum dalam rangka melindungi dan melayani masyarakat. Terkait dengan korban, sejauh ini sudah 45 secara offline atau di sentra pelayanan terpadu kepolisian Polda Jatim, dan kemudian 379 yang ada di online. Terkait dengan yang belum dirugikan, artinya ini masih ada satu harapan Jadi tetap harapannya adalah harapan dari reward. Sejauh ini kalau yang pelapor yang sudah melapor, reward ini tidak diberikan. Kemudian juga membawa beberapa orang lainnya
yang kemudian seperti saudara kita di Lampung saja itu hampir 900 juta ya sudah dimasukkan dananya dalam bentuk pemasangan iklan, top up, dan kemudian juga di aplikasi Mimiles ya. Nah, kemudian bisa saja juga ada kekhawatiran bagi para pelapor selanjutnya yang ketika sudah menerima reward atau keuntungan sehingga memang tidak dirugikan karena sudah mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian yang perlu kami tekankan di sini adalah ketika masyarakat yang akan melaporkan. Silakan Pak, silakan. Halo. Ya, silakan Pak Trunoyudo. Pak Trunoyudo. Baik, nampaknya ada sedikit gangguan telekomunikasi di sana. Kami nanti akan mencoba menghubungi Pak Trunoyudo kembali, juga untuk menjelaskan terkait dengan masyarakat bagaimana masyarakat yang belum mendapatkan reward ketika sudah menyetor begitu banyak uang. Kalau kasus Mas Ali tadi baru 1,5 juta belum dapat reward, mungkin sebagai pengusaha ya hitung-hitungan bisnis itu adalah investasi iklan begitu. Tapi bagaimana dengan yang sudah menyetor atau top up 900 juta seperti yang Pak Trunoyudo sampaikan? Nanti kami akan dalami lagi terkait hal itu sesaat lagi. Pak Cassandra, Anda melihat ketika seperti Mas Ali tidak merasa dirugikan dan juga banyak yang tidak merasa dirugikan dikarenakan mungkin yang disetor belum banyak. Tapi tadi Pak Trunoyudo mengatakan di suatu daerah di Lampung sudah ada yang nyetor 900 juta, kemudian ternyata rewardnya tidak diberikan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dalam benak suatu orang ketika dia sudah menyetor 900 untuk iklan dan dia berharap ada reward yang begitu besar? Ya sebenarnya kembali lagi kepada masing-masing individu ya. Bahwa yang namanya belanja marketing kita ketahui memang tinggi sekali. Dan sekarang sudah bergeser dari yang tadinya ke media formal, kemudian sekarang ke media online kan gitu. Belanja marketing bisa tinggi sekali. Nah tetapi ketika niatnya adalah bukan ke marketingnya, tetapi lebih kepada rewardnya. Nah disinilah memang sudah ada istilahnya apa ya, mengelabui atau menutup-nutupi, terutama ketika ternyata yang berdagang itu tadi kan izin usahanya kan dagang. Betul. Lalu kemudian digunakan untuk menghimpun dana ya kan. Bahwa intinya sih tentu berharap bahwa dana yang masuk itu nanti jadi dibelanjakan untuk biaya marketing. Tapi kembali lagi produk apa sih yang sampai harus belanja marketing sampai 900 juta seperti itu? Terutama adalah ketika masyarakat ternyata lebih mengharapkan rewardnya daripada pembelanjaan marketingnya. Artinya masyarakat harus seperti apa, Mbak? Harus betul-betul sadar bahwa ketika kita mendapatkan tawaran apapun, sekarang sama saja lah dengan apakah ini aplikasi, apakah ini obat, apakah ini mungkin ada produk-produk yang lain. Nah, itu kan biasanya pasti ada iklannya. Ada yang jadi endorser. Sekarang zaman pakai endorse gitu ya. Dia mengendorse, lalu kemudian ada testimonial. Masalahnya terbukti atau tidak. Nah, kita ini sebagai masyarakat harus selalu memeriksa buktinya, evidence-nya gitu. Bahwa betul nggak ternyata apapun yang ditawarkan itu terbukti memang ada hadiahnya atau memang betul. Nah, selama itu belum bisa terbukti, apalagi menggunakan yang paling jelas tuh biasanya kalau testimonial tuh justru belum tentu terbukti. Karena dia kan ada marketingnya, ada endorsernya gitu. Belum tentu semua orang akan dapat. Mungkin yang satu dapat. Betul, yang lainnya nggak didapat. Jadi kita justru harus meningkatkan kemampuan untuk kritis, lalu kemudian juga memeriksa bukti-bukti sebelum benar-benar membeli sesuatu. Gitu. Pak Trunoyudo, apakah penetapan tersangka ini 4 akan berhenti di sini, ataukah ini yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang, member-member yang dia nggak tahu kalau misalnya ini ternyata suatu format atau skema ilegal, bodong begitu, bahkan mereka tidak tahu kalau izinnya siup, tapi ternyata digunakan untuk menghimpun dana, itu satu Pak. Kemudian yang kedua, mereka berpikir bahwa ya sudah saya keluar uang 1 juta, saya dapat motor. Saya keluar uang misalnya 4,8 juta, saya dapat mobil begitu. Apakah mereka juga akan diproses hukum atau seperti apa para member-member ini? Baik Mas Rory, untuk pertama ya terkait dengan yang awal tadi pertanyaannya, untuk para yang memasukkan dana ya memang ini memanfaatkan ketidakpahaman dari seluruh masyarakat terhadap aplikasi Mimiles, bagaimana sistem operasionalnya ya. Terus kemudian ya dalam proses penyidikan ini ya Bapak Kapolda sudah selalu sampaikan komitmen akan transparan memberikan perkembangan dan informasi setiap proses penyidikan ini.
terkait dengan apakah seluruhnya dengan 4 tersangka ini sudah cukup atau tidak. Penyidik bekerja secara profesional dan melalui mekanisme aturan atau undang-undang yang berlaku. Berangkat dari adanya alat bukti terkait dengan yang masyarakat ikut serta dalam member. Pertama, dalam proses penyidikan ini kita memberikan hak atas kepastian hukum dalam proses hukum terhadap 4 tersangka, dan kemudian kita juga memberikan hak atas ketika nanti ini masih hulu proses penyidikan ini. Nanti hilirnya adalah proses peradilan dalam criminal justice system. Apabila tidak melapor, ya, ini akan tidak kita masukkan berkas karena tidak ada bukti surat otentik ataupun bukti sudah disetorkan dana ke PT Kam Nkam ini, sehingga pada putusan di pengadilan nanti, ya. Nanti takutnya adalah ketika orang melapor, saya sudah dapat reward, nanti reward saya hilang dan saya ternyata terjerat hukum gitu Pak. Tidak, jadi kami tadi sampaikan, kita memberikan hak atas kepastian hukum. Alat bukti adalah alat yang memang kita gunakan untuk penentuan status. Artinya tadi kami menjamin tidak ada, bahkan beredar memang digelorakan kepada para member, siapa yang melapor dia akan dijadikan tersangka. Jadi tidak seperti itu, ya. Oke. Tapi untuk secara struktural besok kita bisa lihat perkembangannya, ya. Aset yang sudah kita selamatkan aja disparitas dengan dana yang sudah terkumpul sangat jauh sekali, dan kita masih aset tracing. Ini sudah patut diduga ada disparitas yang kosong. Nah, nanti bagaimana nanti perkembangannya kita sampaikan. Satu poin sudah terjawab. Ketika member melapor, dia tidak akan ditersangkakan, begitu ya. Itu hal yang satu. Tapi kalau hitung-hitungan bisnis, orang yang melapor padahal dia sudah dapat reward, mobil motor, ya buat apa saya melapor? Saya nggak merasa dirugikan, saya justru malah mendapatkan reward, begitu Pak. Bagaimana Anda kemudian mengencourage, mendorong orang untuk kemudian lapor ketika mereka tidak merasa dirugikan, Pak? Baik, kita lihat dari mens reanya, karena ketidakpahaman, ya, tentunya ini tidak serta-merta alat bukti kita jadikan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, ya, ada ketidakpahaman. Tadi saya sampaikan, penyidik profesional dan prosedur, kita memberikan kepastian hukum dalam proses penyidikan terhadap 4 tersangka ini. Baik. Nanti saya akan lanjutkan Pak, terkait dengan betulkah memang si Mr. atau Master Sanjay ini adalah pelaku investasi bodong kambuhan. Betul atau tidak itu, dan saya nanti minta penjelasannya. Kami akan kembali membahasnya pemirsa sesaat lagi. Polda Jawa Timur bekerjasama dengan Polda Riau menyelidiki kasus dugaan investasi bodong Mimiles di Pekanbaru. Polisi menyita mobil pejabat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau karena diduga terkait kasus ini. Mobil Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan di Riau maksud kami, berinisial MH, disita Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Hal ini dilakukan atas permintaan Polda Jatim terkait kepentingan penyidikan kasus Mimiles. Sebelumnya, pejabat Kanwil Kemenkumham Riau, MH, disebut memposting ke media sosial mobil yang disebutnya hadiah dari investasi Mimiles. MH juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan MH mendapat reward 2 mobil, masing-masing bermerek Fortuner dan Pajero. Pejabat Kanwil Kemenkumham Riau ini sudah lama menjadi member atau nasabah Mimiles. Polisi juga masih mengembangkan kasus dugaan investasi bodong Mimiles di sejumlah daerah. Ada bukti-bukti kecil awalnya motor, 3 motor, saya bilang Tanya sudah cukup lama. Terus dia mendapatkan 2 kendaraan, yang satu ada di sini, yang satu ada di Jakarta. Keduanya sudah disita atau gimana? Nah, katanya belum baca BAP-nya. Posisinya sebagai apa? Ya kan sesuai komitmen penyidikan mengembalikan aset masyarakat sebanyak-banyaknya. Iya kan? Jadi dianggap kita 2 mobil itu juga bagian dari semua reward sementara kita keep, kita akan kembalikan ke dalam konteks penyidikan. Saya ingin ke Mas Ali terlebih dahulu. Mas Ali, waktu ketika Anda ditawarin, apa yang membuat Anda yakin bahwa oke, ini bisa dipercaya, ini legit gitu? Oke, saya nggak ditawarin, tapi diberikan informasi. Akhirnya saya pelajari, di dalam itu ada ketentuannya. Jadi saya mempelajari itu di fact
Terus ada ketentuan-ketentuan itu saya pelajari itu. Nah makanya saya bilang, oh ini bukan investasi, ini bukan multi level. Ya udah coba aja dulu. Tapi ketika Anda sudah coba, Anda disuruh untuk merekrut member baru, dan member baru itu harus top up atau enggak, Mas? Oh enggak. Itu mungkin beda kali ya, itu mungkin jenjang kali ya. Mungkin ada jenjang, mungkin tadi Pak Truno Yudo juga menjelaskan tadi ada jenjang-jenjang itu. Berarti Anda tidak mencari member baru, tidak merekrut member baru, tapi Anda hanya top up itu saja? Saya sempat mencari member baru tapi nggak banyak. Tapi nggak banyak Nggak ya? banyak. Oke. Nah dari dari yang Anda top up itu, Anda sudah bisa mengiklan berapa kali dan hasilnya seperti apa, Mas? Kalau iklan, saya lupa ya berapa kali, tapi banyak begitu saya coba iklan pasang aja terus saya. Kalau efektifnya atau enggak, saya melihat itu hanya sebatas promosi yang saya lakuin. Seandainya pun ada panggilan, ya saya terima. Kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa. Ini sifatnya promosi gitu. Nah kemudian dari member-member yang sudah ada, kemudian mereka mengiklan di sana begitu, sering cerita nggak sih antar member terkait dengan efektivitas di situ, atau mereka hanya berpikir bahwa oke, yang paling penting menurut saya adalah rewardnya aja nih gitu? Ada yang berpikir tentang reward, ada juga yang oh iya tapi kan ini proses itu ya kita tetap top up dengan cara khusus buat pasang iklan. Nah, reward itu hanya sebatas bonus. Oke, ada yang berpikir dua hal yang berbeda itu ya? Ada, tapi ya kita kasih informasi yang kita baca dari media sosial pun sama seperti Anda nggak masalah belum dapat reward? Enggak. Nggak masalah, Enggak. karena Anda melihat yang proses untuk marketing itu, iklan itu? Iya. Oke, saya akan ke Pak Truno Yudo. Pak Truno Yudo ini, Mr. Sanjay ini, apakah betul merupakan pelaku kambuhan, Pak? Ya benar, berdasarkan koordinasi di penyidik ya bahwasannya sekira tahun 2015 terkait juga masalah investasi. Seperti apa itu kasus di tahun 2015? Kabarnya dengan menggunakan platformnya adalah jualan tisu begitu, Pak? Ya itu yang terkait dengan Sanjay atau S, tersangka ini yang menangani adalah Polda Metro sekira tahun 2015. Oke, artinya beda Polda ya. Tapi informasi yang saya dapat, mereka juga membuka platform untuk ngiklan, tapi melalui bungkus tisu ini. Jadi bayar 1 juta, mereka bisa mengiklan di 50 juta bungkus Ya, tisu yang benar dijual, sekali. begitu ya Pak? Baik, Pak Truno Yudo, kemudian yang menjadi pertanyaan tadi dari Mbak Cassandra juga dan juga dari masyarakat juga, apa saja pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Mimiles ini, Pak Truno Yudo? Ya, terkait dengan ini penyidik melandasi dari alat bukti yang ada, ya tentunya terkait dengan undang-undang yaitu tindak pidana perdagangan dan juga tindak pidana perbankan. Dan karena ini menggunakan juga aplikasi secara online, maka tentunya adalah tentang ITE. Dan terkait nanti tentu kita sedang aset tracing, tentu ada tindak pidana TPPU atau pencucian uang. Baik, Pak Truno Yudo, sebelum kita jeda saya ingin bertanya terkait dengan penggunaan public figure atau artis. Mereka sebagai endorser, ada yang berperan sebagai endorser dan mereka dibayar untuk mengendorse Mimiles ini. Apakah mereka juga terancam jerat hukuman, Pak? Ya, sejauh ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap ED dan MT, ya statusnya masih saksi. Ya, terus kemudian terkait dengan hasil dari proses pemeriksaan, tentu ini otoritas dari penyidik. Nanti hasilnya mendasari dari keterangan dan alat bukti lainnya, tentu akan dilakukan gelar perkara. Terkait juga dengan profesi, ya tentunya jelas itu ada sebagai manajemen dan kemudian juga dalam kontrak, ya kontrak kerja terkait dengan beberapa, misalnya kan dengan PT Kam Enkam tentu harusnya ada. Nah nanti ini akan menjadi suatu kajian dari tim analis, tim penyidik yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Tapi apakah mereka tahu bahwa ada sesuatu yang janggal di Mimiles ini, para artis atau endorser ini, Pak, dari keterangan yang dikumpulkan oleh tim dari Polda Jatim? Ya, untuk kegiatan PT Kam Enkam menggunakan aplikasi Mimiles, ya tentu
ini terkait dengan public figurnya. Ya, public figurnya sebagai artis, kemudian juga ikut serta, ya, terus kemudian ngisi hiburan dan acara, dan kemudian memberikan tentunya kepada masyarakat lainnya yang menginginkan harapan yang sama. Maka nanti kita akan telusuri betul public figure ini apakah karena public figure sehingga mendapatkan reward dan kemudian bisa mengendorse kepada yang lain untuk ikut, ya, ataukah seperti apa, tentu nanti kita tunggu hasilnya dari proses penyidikan ini. Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Jawa Timur, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Talk. Kami akan hadir di segmen terakhir pemirsa dengan kesimpulan dan juga saran dari Cassandra, seorang psikolog, sesaat lagi. Nah Cassandra, kenapa pejabat tadi dari Kumham gitu, Kanwil, kemudian artis sampai percaya pada Mimiles ini? Ya pada dasarnya kan memang terutama kalau public figure itu mereka punya satu opsi untuk tidak hanya bekerja di film atau musik atau apa, tapi sekarang baru adalah endorser gitu ya. Itu ada penghasilan yang bisa diperoleh dengan cara memberikan endorse. Ya. Lalu kemudian bentuknya testimonial seperti itu. Nah, di mana bayaran mereka adalah dari si hadiah itu. Nah, tentu saja orang tidak terfikir bahwa itu adalah suatu penipuan, bahwa seseorang itu dimanfaatkan, disalahgunakan untuk mempengaruhi orang. Nah, di sini yang sebenarnya kita juga harus hati-hati bahwa baik untuk masyarakat maupun untuk tokoh-tokoh yang sangat potensial untuk mempengaruhi masyarakat di Indonesia harus hati-hati karena melihat juga dulu siapa betul kliennya, karena gitu. Jangan tergiur. Kalau kita lihat di Instagram aja kan kelihatan tuh apakah dia mungkin penyanyi atau pemain film, tapi kan ada endorse biaya segini ya kan. Nah, itu karena memang sekarang trennya seperti itu, memasarkan lewat online. Tetapi tentu saja kita harus tetap waspada bahwa jangan sampai juga kita dimanfaatkan untuk mempengaruhi masyarakat kan gitu, bahwa akhirnya kemudian masyarakat juga jadi dirugikan karena hasil endorse kita, berarti kan kita jadi ikut terlibat atau kita mendukung tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Singkat saja Mas Ali, terakhir untuk Anda, apa harapan Anda untuk member yang ini seperti Anda nih, ya sudah kita spend uang, saya nggak merasa dirugikan, tapi saya juga tentunya pengen bekerja sama dengan polisi untuk kasus ini clear. Harapan saya pastinya saya menghargai penyidikan saat ini dari Polda Jatim, kita menghargai semua, tapi juga harapan saya juga moga-moga Mimiles masih tetap berjalan, itu aja sih. Harapannya Mimiles tetap berjalan ya menurut Anda ya, karena Anda mendapatkan manfaat dari situ. Siap. Terima kasih Mas Ali, Sama-sama. terima kasih Pak Cassandra, Pak Truno Yudo yang tadi juga bergabung dari Polda Jatim, kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga saja apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi pelajaran penting terkait dengan investasi bodong dan kita menjadi lebih aware dan lebih teliti sebelum kita menginvestasikan atau memasukkan dana kita ke bentuk-bentuk investasi yang